Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif berdasarkan Injil Lukas bab 20 ayat 5 sampai 19. Perihal akhir zaman. Saudara-saudari yang terkasih, pada suatu hari di tahun 1888, saudara dari Alfred Nobel meninggal dunia. Namun karena pemberitaan yang keliru, berita yang disebarluaskan adalah Alfred Nobel meninggal dunia. Alfred Nobel adalah penemu dinamit yang menghancurkan kehidupan manusia. Pada hari itu, Alfred Nobel membaca riwayat hidupnya di surat kabar. Untuk pertama kalinya, dia melihat hidupnya sendiri sebagaimana orang lain melihatnya. Dunia mengenalnya sebagai raja dinamit, penghancur kehidupan umat manusia. Ia bahkan disebut sebagai mesin maut dan akan dikenang terus dengan nama itu. Alfred Nobel merasa ngeri. Sejak saat itu, ia mengubah citra dirinya. Ia tidak ingin dikenal sebagai mesin maut, melainkan sebagai seorang yang pernah berbuat baik terhadap kemanusiaan. Sebelum meninggal dunia, Alfred Nobel menulis sebuah wasiat untuk mendirikan sebuah yayasan yang bertugas memberikan hadiah kepada individu-individu yang telah berjasa memajukan perdamaian dan kemanusiaan. Dewasa ini, hampir tidak ada kaum terpelajar yang tidak mengenal hadiah Nobel yang sangat bergengsi itu. Saudara-saudari terkasih, Alfred Nobel mengubah hidupnya secara total setelah mengalami suatu peristiwa, yakni pemberitaan keliru mengenai kematian dirinya. Untuk pertama kalinya, dia melihat betapa jahat dirinya menurut pandangan dunia, dan ia ingin merubah citra hidupnya sebelum ia mengakhiri hidupnya di bumi ini. Dia mendirikan sebuah yayasan yang kemudian memberi hadiah Nobel kepada individu-individu yang berjasa memajukan perdamaian dan kemanusiaan. Ketika hidupnya berakhir di bumi ini, dia dikenang bukan sebagai mesin maut, tetapi sebagai promotor perdamaian dan kemanusiaan. Saudara-saudari terkasih, bacaan-bacaan hari ini, khususnya bacaan pertama dan Injil, berbicara tentang akhir zaman. Dalam bacaan pertama, Nabi Maleaki bernubuat, sungguh hari kiamat akan tiba. Pada hari itu, semua orang yang angkuh dan jahat akan hangus bagaikan jerami. Tetapi bagi orang-orang baik, Tuhan akan memancarkan matahari keselamatan. Sementara itu, di dalam Injil, Yesus meramalkan kehancuran Kenisah Yerusalem. Kenisah Yerusalem dihubungkan dengan kehadiran Allah. Para murid berpikir kehancuran Kenisah Allah itu sama dengan berakhirnya dunia. Karena itu, para murid bertanya, "Guru, kapankah hal itu akan terjadi?" Saudara-saudari terkasih, pertanyaan mengenai akhir dunia itu sangat penting supaya orang-orang bisa menyiapkan diri pada waktunya. Tetapi Yesus tidak secara langsung menjawab pertanyaan itu. Dia hanya memberikan tanda-tanda yang mendahulunya. Memang tugas kita bukanlah untuk membuat spekulasi tentang kapan akhir dunia akan terjadi, seperti seringkali diramalkan oleh peramal gadungan, melainkan menyiapkan diri sebaik-baiknya dengan sebanyak mungkin melakukan perbuatan-perbuatan baik, supaya kalau hari Tuhan datang, Dia akan mendapati kita sudah bersiap-siap. Di dalam kitab suci, hari kedatangan Tuhan digambarkan dengan hal-hal yang sangat menakutkan. Di dalam Yesaya 13:9-10 dikatakan, sungguh Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas, dengan murka, dengan menyala-nyala, untuk memusnahkannya daripadanya manusia yang berdosa. Di dalam
1 Tesalonika bab 5 ayat 2, hari Tuhan itu digambarkan sebagai pencuri yang datang pada malam hari. Oleh sebab itu, kita harus berjaga-jaga, sebab hari Tuhan itu datang pada waktu yang tidak disangka-sangka. Caranya adalah dengan sebanyak mungkin melakukan perbuatan-perbuatan baik. Saudara-saudari terkasih, hari Tuhan bisa datang kapan saja dalam kehidupan kita. Alfred Nobel telah mengisi hidupnya dengan sesuatu yang sangat berarti, yakni mempromosikan perdamaian dan kemanusiaan dengan menyediakan hadiah Nobel. Namanya diabadikan dalam hadiah Nobel tersebut. Bagaimana dengan kita? Ketika pada suatu waktu nanti kita meninggalkan dunia ini, kita ingin dikenang sebagai apa atau sebagai siapa? Mudah-mudahan kita selalu diingat karena perbuatan-perbuatan baik yang pernah kita lakukan. Karena itu, marilah kita selalu berusaha untuk tidak jemu-jemunya berbuat baik, karena hanya dengan demikian kita bisa mewarisi kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.